Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Baik ya semuanya ya. Nah, coba ibu tanya dulu. Kalau hari kemarin kita belajar apa? Masih tahu gak? Tahu. Apa coba? Kemarin itu kita belajar mengenai akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah suatu tingkah laku seseorang yang didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, akhlak itu ada berapa? Masih ada yang tahu? Nah, akhlak itu ada dua, yaitu yang pertama ada akhlak nasihat, yaitu akhlak yang baik seperti jujur, menolong, dan lain sebagainya. Ada juga yang kedua, yaitu akhlak mazmumah, mazmudah, yaitu akhlak mencela. Seperti apa? Seperti berbohong, seperti ingkar, dan lain sebagainya. Membahas mengenai menata hidup dengan kemuliaan. Nah, sebelum ke dalam materi, mari kita siapkan dulu fisik sama psikisnya. Cara duduknya dengan rapi, dengan nyaman, begitu ya. Udah semangat? Nah, sebelum kita ke dalam materi, akan ibu absen dulu ya seorang-seorang. Ayo. Takutnya ada yang menitip absen gitu loh. Ya ibu, enggak. Insya Allah ya. Awi Supriyati hadir? Hadir ibu. Anissa hadir? Hadir bu. Oke. Siti Roma? Hadir bu. Siti Nur Halimah? Hadir bu. Oh iya, baik. Di sini hadir ya semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, di sini ibu akan menanyakan dulu ya. Hidup itu apa sih? Hidup tenang hidup. Hidup bergerak. Napas bergerak. Terus kalau kemuliaan itu apa? Mulia. Mulia itu naon? Itu sebuah kedudukan bu. Derajat yang tinggi. Ya betul. Berarti hidup dengan kemuliaan berarti hidup kita itu sangatlah berarti. Posisi kita, kedudukan kita sangatlah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Amin. Juga hidup mulia bisa diartikan sebagai ungkapan yang selalu termotivasi, yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah. Begitu. Nah, agar lebih jelasnya, ibu akan menampilkan sebuah video ya, agar kalian bisa lebih bersemangat dalam belajar, juga bisa lebih termotivasi ya dengan bisa Nabi Yusuf. Nah, setelah ibu melihatkan video yang barusan dikedepankan, terus hal apa sajakah yang tercantum dalam benak kalian? Hidup mulia itu berarti dalam hal apa saja? Ada yang tahu? Enggak. Jadi barusan ya dari video yang ibu sampaikan ada beberapa macam mengenai jahadah anak, terus ada husnudon sama ukhuwah ya, seperti itu. Oh iya, ibu belum sampaikan kepada kalian ya, siapa saja yang aktif di kelas, baik bertanya atau menjawab atau menyanggah atau menambahkan, akan ibu kasih reward ya berupa bintang yang nantinya bisa menjadi tambahan nilai di akhir semester nanti ya. Betul Siti Nur Halimah. Nah, di sini ya, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs ya, itu berasal dari kata saum. Saum itu apa? Menahan artinya. Kan kalau dalam saum Ramadan ya, kan puasa itu yang menahan diri dari segala yang membatalkannya ya, baik makan, minum ya, dan segala apapun yang membatalkannya. Nah, kalau di sini kalau dalam mujahadah an-nafs ya, puasa
serakah, marah, tamak, dan lain sebagainya. Nah, juga menurut istilah, pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain, ya. Ya, seperti barusan Ibu sampaikan, seperti serakah ataupun tamak, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dalil mengenai mujahadah an-nafsiyah atau pengendalian diri. Ayo silakan kepada Anissa bacakan ya dalil yang tertera di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu salah satu sama lain saling melindungi dia terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Nah, selanjutnya, di sini ada penerapan mujahadah an-nafs, ya. Yang pertama, dari mujahadah an-nafs tersebut, ya, dari pengendalian diri yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersabar, memaafkan kesalahan orang lain, dengan ikhlas terhadap bentuk cobaan dan musibah, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain, terus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. Tanyakan Awin itu dihina oleh Anissa, dicemoohkan oleh Anissa. Win, kok gitu banget sih wajah kamu? Itu nantinya. Terus gimana tanggapan Awin? Apakah Awin itu akan langsung marah? Apakah langsung membenci Anissa begitu saja? Tapi kalau jika kita mengendalikan diri, maka perasaan marah itu, kita kendalikan dulu kan. Jika Awin kan dicemoohkan oleh Anissa, terus kan Awin itu tidak langsung marah kepada Anissa begitu saja. Emang kan di sini kan sabar. Sabar itu bukan berarti diam saja, merenung sambil nangis-nangis aja. Tapi kan di sini kan memang sabar, memang diam, tapi di sana Awin sambil mengoreksi diri, sambil dijadikan itu sebagai tolak ukur apakah perkataan Anissa itu sama enggak sama Awin yang sebenarnya begitu. Kalau tidak sama, ya cuek-cuek saja, jangan dijadikan itu sebagai beban begitu. Tapi justru jadikan itu sebagai tolak ukur kita. Terus kita buktikan bahwa aku tidak seperti yang Anissa pikirkan, seperti itu nyawitnya. Ya. Terus contoh itu Ibu. Ya. Terus di sininya manfaat. Ada manfaat dan hikmah dari penerapan mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-harinya. Terus yang pertama, dengan pengendalian diri, maka hati kita akan bisa menjadi lebih tentram, terus mendapatkan hasil yang memuaskan, terus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, terus mendapatkan ketakwaan
Terus selanjutnya ada berprasangka baik atau disebut dengan apa? Husnudzon. Terus nah, prasangka baik atau husnudzon itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zon artinya prasangka. Terus secara istilah husnudzon itu adalah sikap seseorang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Begitu. Jadi kan jika orang lain itu kan berbuat salah kepada kita, kita itu jangan dulu menilainya dengan sebelah mata, tapi kita pikirkan dulu yang positifnya. Karena jika itu jadi kan jika dugaan kita salah berarti sama dengan bahwa kita itu menghina orang lain atau gitu mah, ya betul ya? Iya itu benar. Gitu. Terus seperti contoh lain ya, kan kalian itu kan sudah SMA kelas berapa kalian? Kelas 10. Misalkan si Firma itu kan punya pacar, terus kan dia tes ya, nanti udah lama nggak ngabarin, udah seminggu, terus tidak ada kontekan sekalipun. Terus si Firma itu jangan langsung marah, tapi berpikir positif dulu. Apakah dia itu sedang sibuk kerja, begitu? Apakah dia itu sedang sibuk mengurusi inilah itulah, begitu? Ya, baik Bu. Ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Terus, nah, di sini ada dalil tentang husnudzon yang sok bacakan oleh Siti Nur Halimah. Ibu di depan. Iya, mangga. Sangat fair abis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Ibu sama artinya? Iya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan yang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Udah Bu. Iya. Terus, nah di sini ada penerapan husnudzon dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus yang pertama memberikan apresiasi atau prestasi yang telah dicapai oleh teman-teman kalian. Terus menerima atau menghargai pendapat teman. Terus memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan. Terus turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan sekolah, rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Terus hal yang dapat kita ambil yang manfaat dan hikmah dari husnudzon itu apa? Yang pertama, kehidupan rohani kita akan merasa tenang, tentram, damai, adem ya. Terus semua takdir dianggapnya itu selalu baik bagi dirinya. Terus menahan diri untuk memberikan reaksi terhadap masalah yang timbul dan terjadi. Terus rendah hati dan selalu evaluasi diri sekalipun menyadari bahwa manusia itu banyak kesalahan ya. Terus yang akhir ada ukhuwah. Ukhuwah itu apa Anissa? Ya Bu. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Persaudaraan atau ukhuwah ya bukan hanya sebatas hubungan saling kerabatan, tali cuma keturunan
Tetapi di sini yang dimaksud dengan persaudaraan, yang dimaksud dengan ukhuwah yaitu persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang siapa yang akan membacakan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10? Siapa? Abid aja ya. Nggak kelihatan. Ke depan aja, Win. Depan aja, Win, nggak apa-apa. Aku aja, Bu. Ya, sama Aku artinya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ya, terima kasih Awid. Nah, terus di sini dalam penerapan ukhuwah ya, dalam penerapan persaudaraan itu, yang pertama kita bisa menjenguk, mendoakan orang-orang yang sakit, terus mendamaikan teman atau saudara yang berselisih, terus bergaul dengan orang-orang yang tidak memandang suku ya, yang tidak memandang suku, bahasa, budaya, agama yang dianutnya. Terus menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Terus menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Itu bisa disebut juga dengan toleransi. Ya, sama saja dengan ukhuwah persaudaraan. Terus makna. Nah, ini manfaat dan hikmah yang terdapat dalam ukhuwah itu apa saja? Nah, di sini ukhuwah itu dapat melahirkan widah, kuwah sama mahabbah. Widah itu apa, Anissa? Apa, Bu? Widah itu apa? Nggak tahu, Bu. Menciptakan widah atau persatuan. Oh iya. Terus kuwah, kuwah. Kekuatan, Bu. Iya, betul. Terus kalau mahabbah itu cinta, kasih sayang. Ya, betul bisa. Terus jadi kan manfaat hikmah ukhuwah itu akan melahirkan widah, kuwah sama mahabbah yang artinya persatuan, kekuatan, cinta dan kasih sayang. Ya, mengerti enggak? Mengerti. Nah, di sini kan Ibu akan membagi kalian dengan 2 kelompok ya, yang nanti akan merasakan tiap-tiap kelompoknya ke depan ya. Sekarang ya. Iya, sekarang. Nah, tugas yang Ibu berikan yaitu silakan kalian cari kandungan ayat yang tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ya, tentang ukhuwah. Ya, Ibu akan ngasih waktu kalian selama 10 menit. Al-Hujurat ayat 10. Ya, bisa dimengerti ya, 10 menit waktunya. Ya. Kelompok. Oke. Iya. Nah, anggota kelompoknya, kelompok pertama Anissa sama Awid ya. Kelompok yang kedua Nur Halimah sama Siti Rohmah. Baik, Bu. Ya. Siap, Bu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu enggak? Tidak. Baik, sudah diskusinya? Ya? Sudah diskusinya? Udah, Bu. Ya, waktu kalian sudah habis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Oke, siap angkat kelompok 1 untuk maju ke depan. Satu orang. Iya, ke bapak perwakilannya aja. Ibu gimana kalau sama? Ganti. Gak apa-apa. Baik, Bu, izinkan saya untuk mempresentasikannya.
Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 yang pertama menjelaskan bahwa di sana ada penegasan bahwa mukmin itu merupakan satu kesatuan umat. Dan yang kedua ada perintah untuk memperbaiki hubungan di antara sesama karena sesungguhnya muslim itu bersaudara. Sekian dan terima kasih. Ya. Tepuk tangan kepada Nisa yang telah tepat. Yeay. Terus mangga kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Iya. Alhamdulillah. Oke, kandungan ayat Al-Hujurat yaitu pada ayat ini atas nama Allah SWT menegaskan ada 2 hal pokok yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara. Yang kedua, jika terdapat perselisihan antar saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan islah atau upaya perbaikan atau perdamaian. Udah, Bu. Iya. Terima kasih Nur Halimah, tepuk tangannya. Nah, alhamdulillah ya, waktu udah menunjukkan akhir pelajaran ya. Menurut dari kalian, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Enggak? Ya, Bu, sudah mengerti. Iya, alhamdulillah. Kalian memang anak-anak yang pintar semua. Alhamdulillah. Terus, oke, akan Ibu evaluasi ya. Jadi, hidup mulia dengan perilaku terpuji itu, di sini barusan ada berapa poin? 3. Apa saja? Ada Wajah Artinya apa mujadah nafs? pengendalian diri. Yang kedua ada Husnul khuluq. artinya Berprasangka baik. Terus yang ketiga Ukhuwah. persaudaraan. Ya. Nah, akan Ibu hitung dulu ya bintang kalian ya. Sok barusan siapa yang sudah aktif? Siapa saja? Sok sini. Kan barusan kalian pada aktif ya semuanya ya. Ini akan Ibu akan hitung semua bintang-bintang kalian yang nantinya akan bisa menjadi tambahan nilai ya di akhir ya. Sok. Siti Nur Halimah ada berapa bintangnya? Oh, tadi Ibu aku bertanya, aku tadi jawab terusan baca ayat Al-Quran terus ke depan. Iya, 3 bintangnya 3 ya. Sebagai catatan gitu, celengan akhir ya. Terus Siti Rohma ada berapa? 2 Ibu. Yang mana aja ya? Itu Bu yang menjawab pertanyaan Ibu yang uwah itu apa? Terus ada itu yang di pertama Ibu. Oh Yang iya. pertama. Terus Anissa berapa bintangnya? 5 loh Bu. Yang mana aja? Baca ayat Al-Quran 2 kali, ke depan sekali, terus jawab yang uwah itu apa. Terus sana tadi jadi tanya. Berarti 4. Iya yang husnuzon Ibu 5 tuh. Oh iya. 5 ya. Awit ada berapa Awit? 1 Bu. Yang mana Awit tadi? Yang jawab yang mana? Oh yang arti. Oh, artinya aja. Iya. Sekarang, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan kasih tugas kepada kalian ya, tugas rumah ya, yaitu tugasnya dari 3 poin tersebut ya, yang mujahadah an-nafs, yang husnudzon sama yang uwa itu. Nah, kalian berikan pengalaman pribadi kalian ya, yang menerapkan tentang 3 hal tersebut ya. Iya. Gak apa-apa, niti-niti curhat ya, tapi dalam kekhususan kalian masing-masing. Ya, nanti minggu depan akan Ibu periksa ya. Oke. Ya, ada sepatah dua patah kata ya untuk kalian ya, agar kalian bisa tetap semangat ya belajarnya ya. Ya, yaitu jagalah dirimu dari hawa nafsu dunia, karena dunia itu tipuan belaka. Ya, terus pikirlah apa yang seharusnya dipikirkan, kerjakanlah apa yang seharusnya dikerjakan. Oke? Terus janganlah kalian berprasangka buruk kepada orang lain selain mengenalnya lebih dalam. Ya, terus jika kalian berusaha dengan baik dan selalu berprasangka baik, maka Allah pun akan memberikan
semua yang terbaik untuk kita. Ya, siap? Semuanya dapat dimengerti? Dapat Bu. Iya. Oh iya, anak-anakku sekalian. Nah, judul yang akan Ibu sampaikan di minggu depan, di pertemuan depan, yaitu mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Ya. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditutup oleh KM-nya, Awit. Ya, berdoa dulu ya. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita berdoa. Dalam hati berdoa masing-masing. Dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.